Sisi lain squad, siap-siap terbang ke negara yang jarang banget kalian dengar, Tajikistan. Negara ini penuh adat dan kebiasaan super unik yang bakal bikin kalian geleng-geleng kepala. Hari ini, kita bakal bongkar 6 sisi lain Tajikistan yang aneh. Dari tradisi nikah ekstrem, sampai festival meriah, dan larangan makanan yang gak masuk akal. Siap-siap nambah wawasan budaya dunia, dan jangan lupa subscribe serta aktifin lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan fakta gokil lainnya. Udah siap? Ambil cemilan, duduk santai, kita mulai petualangan ke Tajikistan sekarang. Let's go! Mulai dari yang bikin merinding, tradisi bride kidnapping di Tajikistan. Di beberapa desa, cowok yang naksir cewek tapi nggak mampu mahar, kadang nekat menculik calon pengantin. Bareng keluarga atau teman, mereka menunggu momen cewek sendirian, lalu membawanya ke rumah si cowok. Di sana, keluarga cowok membujuk si cewek agar mau menikah, bahkan memakaikan kerudung putih sebagai tanda persetujuan. Kalau menolak, cewek harus berjuang kabur atau menunggu keluarganya datang. Masalahnya, kalau sudah semalam di rumah cowok, kehormatan cewek dianggap ternoda, meski nggak terjadi apa-apa. Banyak yang akhirnya terpaksa menikah karena tekanan sosial dan rasa malu. Tradisi ini masih dipertahankan generasi tua, dianggap cara mempercepat jodoh, bahkan ada yang bilang romantis. Tapi generasi muda dan masyarakat kota menentang keras, menganggap ini kekerasan terhadap perempuan. Pemerintah sudah melarang praktik ini, tapi di desa-desa, hukum adat masih kuat dan banyak kasus nggak dilaporkan. Dilema besar antara hukum negara dan adat yang mengakar. Buat kita, ini jelas kriminal, tapi di sana masih dianggap bagian hidup. Tradisi ini nunjukin betapa rumitnya mengubah budaya yang sudah turun-temurun. Sisi lain Tajikistan yang bikin kita mikir keras soal hak perempuan dan perubahan sosial. Gimana menurut kalian? Sisi lain squad, apakah tradisi ini harus dilestarikan atau ditinggalkan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Lanjut ke sisi lain berikutnya. Sekarang kita masuk ke suasana meriah, Festival Nafruz. Nafruz adalah tahun baru tradisional Persia, dirayakan di hari pertama musim semi, sekitar 21 Maret. Perayaan ini berlangsung sampai 2 minggu. Seluruh negeri pesta, jalanan dihias, semua pakai baju baru. Momen syukur setelah musim dingin panjang, penuh kebersamaan keluarga. Kecambah gandum, puding manis, kemakmuran. Makanan spesial Nafruz, sumalak, puding gandum yang dimasak 24 jam penuh doa, dan nyanyian perempuan. Acara publik ramai konser, tari, pameran, dan olahraga tradisional buzkashi, polo ekstrim pakai bangkai kambing. Di puncak Nafruz, orang saling mengunjungi, mengucapkan Nafruz Mubarak, saling memaafkan, dan memberi hadiah ke anak-anak. Nafruz bukan sekadar festival, tapi cerminan harapan baru, kebangkitan alam, dan pentingnya keluarga. Sisi cerah budaya Tajikistan yang penuh warna dan sukacita. Bikin pengen ikutan ngerayain kan? Kalau ke Tajikistan, jangan sampai kelewatan Nafruz. Ada festival unik di negara kalian? Share di komentar. Lanjut ke sisi mistis Tajikistan. Siap-siap merinding. Next. Tajikistan juga punya tradisi penyembuhan kuno yang masih hidup di desa-desa. Kalau sakit, banyak yang lebih percaya tabib tradisional daripada dokter. Tabib ini ahli ramuan herbal dan dipercaya punya kekuatan spiritual. Mereka tahu tanaman obat pegunungan Pamir, meracik teh, salep, atau ramuan untuk berbagai penyakit. Tapi bukan cuma herbal, ada juga ritual pengusiran roh jahat. Salah satunya, Dut Kardan membakar tanaman harmala. Asapnya dipercaya membersihkan energi negatif. Tabib juga membacakan doa atau mantra. Kadang air didoakan untuk diminum atau diusap ke tubuh pasien. Ada metode ekstrem, ayam hidup digosok ke tubuh pasien. Dipercaya penyakitnya pindah ke ayam. Setelah itu, ayam dilepas atau disembelih. Meski terdengar aneh, bagi mereka ini bagian dari ikhtiar dan kepercayaan. Tabib bukan cuma penyembuh fisik, tapi juga penasihat spiritual dan bagian penting komunitas. Pengobatan modern mulai masuk, tapi tradisi ini tetap bertahan karena memberi ketenangan batin. Sistem kesehatan di Tajikistan, modern dan tradisional, berjalan berdampingan. Sisi lain yang mistis dan penuh makna. Pernah coba pengobatan tradisional? Ceritain di komentar. Lanjut ke pantangan makanan aneh. Jangan makan sembarangan di Tajikistan. Tajikistan punya pantangan makanan yang unik dan kadang aneh banget. Mayoritas Muslim, jadi daging babi jelas haram. Tapi ada aturan lebih detail soal makanan halal. Penyembelihan hewan harus dengan doa. Makanan nggak boleh dibuang sia-sia.
Bahkan remah roti harus dipungut dan dicium. Di beberapa daerah, makan otak, sumsum, atau kepala hewan dianggap bawa sial atau mencuri kecerdasan. Bagian itu sering dikasih ke orang lain atau dikubur. Ada larangan makan ikan dari danau atau sungai keramat karena dianggap penunggu danau. Kalau dimakan bisa kena kutukan. Roti sangat dihormati, nggak boleh terbalik, dipotong pakai pisau atau diletakkan di lantai. Kalau jatuh, harus dicium 3 kali dan diletakkan di tempat tinggi. Menghina roti sama dengan menghina rezeki. Pantangan juga bisa personal. Misal ibu baru melahirkan dilarang makan makanan dingin seperti mentimun, dianjurkan makan daging kambing dan sup hangat. Semua ini nunjukin betapa dalamnya hubungan makanan, budaya, dan spiritualitas di Tajikistan. Makanan bukan cuma soal perut, tapi juga soal kehormatan dan keseimbangan. Kalau ke sana, tanya dulu sebelum makan. Ada pantangan makanan unik di daerah kalian? Share di komentar. Lanjut ke fashion tradisional Tajikistan. Siap-siap terpukau warna-warni. Fashion Tajikistan, jangan remehkan. Pakaian tradisional mereka penuh warna dan makna. Perempuan pakai kurta, gaun panjang warna cerah, dipadukan celana longgar ezur, dan sulaman tangan super detail. Motif bunga, geometri, atau hewan di baju punya arti kesuburan, perlindungan, kebebasan. Dari motif, bisa tahu asal daerah dan status sosial pemakainya. Aksesori wajib penutup kepala, taki atau syal, plus perhiasan perak besar-besar, simbol status dan kekayaan. Laki-laki pakai kurat, celana panjang, dan jubah capan, plus topi taki warna gelap. Ikat pinggang rumol kadang dihias sulaman, bahkan bisa jadi kantong atau tempat belati kecil. Di kota besar, anak muda mulai pakai gaya barat, tapi di desa dan saat festival, pakaian tradisional tetap jadi kebanggaan. Setiap helai kain adalah identitas dan sejarah berjalan. Pakaian ini bukan cuma fashion, tapi simbol budaya dan kepercayaan. Keren banget kan? Kalau ke Tajikistan, wajib coba pakai baju adatnya. Ada baju adat unik di daerah kalian? Ceritain di komentar. Lanjut ke sistem keluarga dan peran gender, sisi paling fundamental masyarakat Tajikistan. Di Tajikistan, keluarga adalah segalanya. Bukan cuma inti, tapi sampai paman, bibi, sepupu, semua dekat. Struktur patriarkal, laki-laki tertua jadi kepala keluarga, keputusan ada di tangannya. Rasa hormat ke orang tua sangat tinggi, anak-anak diajari sopan santun sejak kecil. Peran gender jelas, laki-laki pencari nafkah, perempuan urus rumah dan keluarga. Menantu perempuan kelin, harus penurut, kadang dilarang bicara langsung ke ayah mertua selama beberapa tahun. Ada upacara Gahvora Bandon, menidurkan bayi di buayan tradisional. Hanya boleh dilakukan perempuan, penuh doa dan simbol perlindungan. Pernikahan sering diatur keluarga, bahkan antar sepupu, demi menjaga harta dan ikatan keluarga. Keputusan pribadi sering tunduk pada kepentingan keluarga besar. Buat kita mungkin terasa mengekang, tapi bagi mereka, keluarga adalah sumber kekuatan dan identitas. Sistem kekerabatan ini membentuk jiwa masyarakat Tajikistan. Sisi lain yang bikin kita mikir soal arti keluarga. Gimana dengan tradisi keluarga di tempat kalian? Share pengalaman kalian di komentar. Satu sisi lagi sebelum penutupan. Yuk, simak! Gimana? Sisi lain squad? Sisi lain Tajikistan beneran bikin melongo kan? Dari nikah nyulik, festival meriah, sampai aturan keluarga yang ketat. Dunia ini penuh keunikan. Apa yang aneh buat kita, bisa jadi biasa di tempat lain. Dari semua sisi tadi, mana yang paling bikin kalian syok? Tulis di komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifin lonceng biar gak ketinggalan fakta gokil lainnya. Terima kasih udah nonton sampai habis. Dukungan kalian bikin gue semangat terus cari sisi lain dunia. Sampai jumpa di video berikutnya.